Halo, selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi bersama Lause-Lause di Sekolah Minggu GKY Palembang. Senang sekali ya Lause, kita bertemu dengan adik-adik lagi di minggu hari ini. Iya, adik-adik bersuka cita nggak di rumah? Mana kalau bersuka cita harusnya senyum ya Lause ya. Benar. Coba mana Lause mau lihat senyumnya. Wow, sudah senyum semua Lause adik-adik. Berarti sudah siap untuk beribadah bersama-sama dengan Lause di sini. Betul Lause. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan karena Tuhan sangat baik dan hari ini kita boleh beribadah karena hari ini harinya Tuhan. Setiap hari harinya Tuhan Lause. Oke, adik-adik boleh bangkit diri. Kita naikkan pujian ini sambil bertepuk tangan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi adik-adik, Katakan hari ini. hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Happy ya, happy. Happy ya, happy Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi adik-adik. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke adik-adik, kita akan berdoa untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur masih bisa beribadah pada hari ini. Kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang pimpin dan sertai. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Lause. Minggu kemarin kayaknya ada pengumuman, Lause. Wow, adik-adik masih ingat nggak ya apa yang Lause umumin minggu lalu? Masih ingat nggak adik-adik? Coba kasih tahu Lause, yang masih ingat apa? Wah, bener, masih ingat ini. Karena adik-adik masih muda, ingatannya masih bagus semua ya. Iya. Benar. Jadi kita akan merayakan ulang tahun Sekolah Minggu yang ke-37. Nah, akan diadakan tanggal 1 Agustus adik-adik. Ya, jangan lupa dicatat ya. Nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh siapa Lause nantinya? Akan disampaikan oleh Lause Benoni dengan tema I Love My Church.
Ibadahnya di mana langsung? Wah, ibadahnya di YouTube GKI Palembang. Adik-adik jangan lupa ya. Iya, di jam 9 9 pagi. pagi. Jadi diingat-ingat, dicatat lagi, jangan sampai kelewatan. Benar. Nah, hebat banget ya Lause ya. Kita sudah umur berapa tadi sekolah minggunya? 37 tahun loh. Wah, itu angkanya yang besar ya adik-adik ya, 37 tahun. Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah bantu setiap kita untuk bertumbuh di sekolah minggu. Keren banget ya Tuhan ya Lause ya. Iya, Tuhan yang telah menyertai sekolah minggu kita selama 37 tahun. Tuhan juga yang akan menyertai adik-adik dan Lause-Lause. Benar. Ya, Tuhan yang ada di segala masa, Lause. Benar. Waktu susah ada nggak Tuhannya Lause? Ada. Waktu senang? Ada juga, Lause. Wah, keren banget ya Lause ya. Nah, mari adik-adik kita mau sama-sama nyanyikan pujian yang mau ingatkan kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu ada di setiap masa di hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian He is the Lord of the Sunshine. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good time, the Lord of the pain. He's the Lord of the mountain, the Lord of the sea. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. Langsung ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita mau sama nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan gerakannya ya adik-adik. Katakan He's the Lord. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good time, the Lord of the pain. He's the Lord of the mountain, the Lord of the sea. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. Sekali lagi ya adik-adik. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good time, the Lord of the pain. He's the Lord of the mountain, the Lord of the sea. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. Iya, Lause. Lagu ini mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Lause dan adik-adik semua. Benar, senang sekali ya Lause ya. Iya. Kita dipilih jadi anak-anaknya Tuhan. Benar, Lause. Iya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau persiapkan hati dan pikiran kita adik-adik. Jadi nggak boleh main-main lagi. Benar Lause. Kita mau mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang pasti mengajarkan kita tentang kebaikan Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita. Kita mau sama-sama siapkan hati kita dengan menyanyikan pujian Ku Punya Bapa. Biarlah lagu ini boleh ingatkan kita kalau kita punya Bapa yang mengasihi kita, kita punya Yesus yang jaga kita, dan kita punya Roh Kudus yang menolong kita. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama.
yang kasihiku. Ku punya Yesus yang menjagaku. Ku punya Roh Kudus yang mengajarku. Hanya Dialah Allah yang layak disembah. Sekali lagi adik-adik. Ku punya Bapa yang kasihiku. Ku punya Yesus yang menjagaku. Ku punya Roh Kudus yang mengajarku. Hanya Dialah Allah yang layak disembah. Mari adik-adik semua, kita mau tutup mata, kita mau tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami punya Tuhan yang selalu sayang kepada kami, yang selalu menjaga kami, yang selalu mengajar kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh tolong kami supaya kami boleh duduk diam, duduk tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh kami lakukan di kehidupan kami setiap hari. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar nih hari ini? Apakah semuanya sudah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab? Semua pasti sudah mandi, semua pasti sudah sarapan supaya tubuh jasmani kita, rohani kita siap untuk menerima firman Tuhan. Ya, pagi hari ini Lausa akan bercerita tentang satu orang yang hebat, seorang pemimpin yang hebat di dalam Alkitab. Kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, di film-film, mungkin ada juga orang-orang tertentu yang kita pandang mereka hebat. Menurut adik-adik siapa nih? Ada nggak di pikiran adik-adik kalau ditanya siapa orang yang hebat, orang-orang hebat di dalam kehidupan adik-adik? Coba pikir, apakah itu superhero? Apakah itu papa kita, mama kita? Atau itu kakak kita? Atau itu guru kita? Atau mungkin itu Bapak Presiden Jokowi yang kita sering lihat di HP, di internet, di TV. Siapapun itu adik-adik. Mereka orang-orang hebat adalah orang-orang, sebenarnya mereka juga orang biasa, sama seperti kita. Tapi ada satu hal yang pagi ini kita mau pelajari dari dalam Alkitab. Bagaimana seorang pemimpin yang hebat ini dari orang biasa bisa menjadi orang yang hebat. Mau tahu nggak adik-adik rahasianya apa? Orang biasa bisa menjadi orang hebat. Nah, pagi hari ini kita mau sama-sama ya belajar tentang satu tokoh namanya Yosua. Yosua itu punya seorang guru ya, seorang pemimpin sebelum dia, yaitu Musa. Kita tahu Musa adalah seorang pemimpin yang hebat juga. Ya, orang-orang Israel ketika keluar dari tanah Mesir, itu Musa yang pimpin. Ketika orang-orang Israel dijanjikan oleh Tuhan untuk tinggal di satu tanah, satu wilayah, satu tempat yang boleh menjadi rumah mereka. Nah, dalam perjalanan pergi ke sana dari Mesir ke tanah perjanjian itu, Musa yang pimpin. Tuhan mau Musa yang pimpin orang-orang Israel itu. Tetapi di tengah perjalanan mereka, belum sampai ke tanah perjanjian itu, adik-adik, Musa mati, meninggal karena sudah tua, adik-adik.
Musa, ya namanya orang tua ya, kalau kita lihat kakek nenek kita, gonggong atau popo kita, kalau udah tua itu badannya semakin lemah. Dan demikian juga Musa waktu itu. Dia juga manusia biasa yang bisa tua dan juga bisa mati, bisa meninggal. Lalu siapa dong yang meneruskan kepemimpinan Musa? Yosua. Nah, kenapa Yosua? Tuhan kok pilih Yosua ya untuk menggantikan Musa memimpin orang-orang Israel? Apakah karena Yosua orang yang hebat? Enggak. Yosua juga orang biasa. Sama seperti Musa juga orang biasa. Tetapi ada satu hal yang membuat mereka menjadi orang yang hebat. Yaitu tadi ya, orang yang biasa bisa menjadi orang yang hebat. Apa rahasianya? Rahasianya adik-adik, mereka ditolong oleh Tuhan. Mereka disertai oleh Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan itu bersama dengan Tuhan. Musa awalnya bilang sama Tuhan, aku tidak sanggup Tuhan mau memimpin bangsa Israel yang ribuan orang, banyak sekali. Musa merasa nggak sanggup. Yosua juga bilang hal yang sama. Aduh, susah ini mimpin orang-orang Israel ini. Mereka itu bandel-bandel orang Israel. Susah diatur. Tapi Tuhan bilang, aku yang memampukan kalian. Memang Musa dan Yosua tidak akan mampu kalau seorang diri. Kalau kerjain itu semua seorang diri saja, nggak bakal mampu. Tapi Tuhan bilang, andalin aku, andalin Tuhan. Aku akan tolong, aku akan sertai. Bagaimana engkau berjalan bersama-sama dengan orang Israel, Tuhan ada di sana bersama dengan Yosua. Dan adik-adik tahu akhir dari cerita ini, akhirnya Yosua dan orang-orang Israel berhasil masuk ke tanah perjanjian. Yeay. Susah payah mereka di perjalanan. Puluhan tahun mereka dalam perjalanan pergi ke tanah perjanjian itu. Tapi berkat Tuhan, Tuhan memampukan Yosua untuk memimpin orang Israel itu ke tanah perjanjian. Akhirnya mereka sampai. Dan Yosua, Musa, dan ada banyak lagi pemimpin-pemimpin yang hebat di dalam Alkitab. Dikenal sebagai orang-orang hebat karena Tuhan menyertai mereka. Karena mereka mengandalkan Tuhan. Ya, adik-adik ya. Jadi sebenarnya kita juga orang biasa. Kita sama-sama perlu makan, perlu minum, perlu istirahat. Kita juga bisa sakit. Kita bisa melakukan kesalahan, kita bisa gagal. Sama seperti mereka, orang-orang yang di dalam Alkitab. Tetapi karena mereka mengandalkan Tuhan, mereka bisa menjadi orang yang hebat. Kita juga adik-adik, kita orang biasa. Kalau kita mengandalkan Tuhan, di sekolah, di rumah, dimanapun kita berada, di gereja, kita bisa menjadi orang-orang hebat di dalam Tuhan ya adik-adik ya. Kalau di sekolah kita mengandalkan Tuhan, kita belajar dengan giat, belajar terus, kita rajin menghafal, kita rajin menghitung ya, rajin baca buku, kita pinter juara kelas. Karena apa? Karena kita mengandalkan Tuhan. Coba kalau kita sendirian, kita cuma belajar aja tapi kita tidak pernah berdoa. Kita belajar aja tapi kita nggak pernah minta tolong sama Tuhan. Kita mungkin bisa ya jadi orang hebat, tapi mungkin kita akan sombong. Ya, kita jadi sok-sokan orangnya. Tapi kalau kita belajar sambil berdoa, terus kita belajar sambil minta tolong sama Tuhan, kita pasti akan menjadi orang hebat yang baik, orang hebat yang tidak sombong, tetapi orang hebat yang mengandalkan Tuhan dan yang
memuliakan nama Tuhan dalam hidupnya. Amin adik-adik, siapa yang mau jadi orang hebat yang mengandalkan Tuhan? Pasti semua mau ya. Kita butuh pertolongan Tuhan adik-adik ya. Kita berdoa pagi hari ini, minta tolong sama Tuhan akan hal ini ya. Tapi sebelum itu, kita baca ayat hafalan dulu. Ada satu ayat yang Lause mau bagikan kepada kita semua, yaitu dari Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-7 bunyinya seperti ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin adik-adik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami bisa datang ke sekolah minggu. Dari YouTube kami bisa dengar firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami menjadi orang hebat karena Tuhan, ketika kami belajar, kami mau mengandalkan Tuhan. Ketika kami belajar atau melakukan sesuatu, kami ingin ditolong oleh Tuhan. Tuhan menyertai kami dalam segala hal yang kami kerjakan. Dan biarkan Tuhan memberikan kami hati sejak kami masih kecil seperti ini. Hati yang mau mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mau menjadi andalan kami. Engkau mau jadi penolong kami dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita belajar dari Nabi siapa tadi, Lause? Yosua ya, Yosua. Benar, Nabi Yosua. Kita bisa lihat ya, Nabi Yosua dipilih Tuhan jadi pemimpin. Lalu Nabi Yosua itu bisa jadi hebat karena siapa, Lause? Karena Tuhan Allah menyertai Nabi Yosua. Benar, karena Tuhan yang tolong. Jadi kita mau sama-sama percaya juga kalau Tuhan juga yang akan menolong kita untuk menjadi anak-anak yang hebat juga. Iya. Apapun yang nanti adik-adik kerjakan, percayalah dengan pertolongan Tuhan, adik-adik semua bisa jadi anak yang hebat. Nah, kita punya ayat hafalan juga nih untuk minggu ini adik-adik. Terambil dari Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jangan lupa dihafalkan dan kirimkan ya Iya. videonya ke Lause-Lause biar Lause-Lausenya tahu adik-adik sudah Menghafal. Nah, kita sudah sampai di ujung ibadah kita di YouTube hari ini. Kita mau berikan persembahan sebelum kita menutup ibadah kita. Gimana caranya Lause berikan persembahan? Iya, adik, saya minta tolong papa mamanya untuk memberikan persembahan. Adik-adik boleh titip papa mamanya, papa mamanya bisa berikan ke gereja. Atau adik-adik boleh minta tolong juga papa mama untuk transfer ke rekening yang ada di bawah ini. Atau scan QR code juga yang ada di bawah ini. Ya, sambil memberikan persembahan, kita mau naikkan sebuah pujian yang berkata, tangan kita bekerja untuk Tuhan. Oke, kita ajak adik-adik berdiri nggak nih, Lause? Iya, berdiri. Oke, Kita ayo naikkan adik-adik. pujian ini sambil berdiri ya. Sambil berdiri, kita nyanyikan dengan semangat ya. Tanganku
kerja buat Tuhan. Mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Mana tunjukkan tangannya ya adik-adik. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi adik-adik. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ya adik-adik, kita akan berdoa untuk menutup ibadah pagi hari ini. Tapi masih ada pertemuan. Betul. Iya, Jangan lupa ya, masih ada pertemuan di Google Meet. Oke, saya akan pimpin doa penutup ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini boleh beribadah. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah memberikan persembahan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami juga akan bertemu dengan teman-teman kami dan dengan lause-lause kami di Google Meet. Kiranya kami boleh bersukacita dalam pertemuan ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Oke, jangan lupa setelah ini langsung ke Google Meet ya adik-adik. Iya. Sekarang waktunya lause-lause untuk bilang sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.